ya itu tadi masalahnya di situ. Kita tidak punya blueprint yang benar-benar jelas. Jepang itu Moriyasu 7 tahun ngelatih Jepang nggak pernah ngasih trofi, tapi tetap dipakai kok sampai sekarang nggak dipecat juga kan? Ya harusnya tunggu aja selesai. Iya, Ya kenapa kan? juga sih buru-buru ya? Iya, toh katanya kan 2034 masuk Piala Dunianya juga. Iya, dirubah lagi ya? Ya, Enggak iya. sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Edi Kurnia Edkur, di acara Gola Joboy. Nah, hari ini spesial nih. Kedatangan Wonder Woman. Wih, wanita yang suka dengan sepak bola. Kita perkenalkan Bunda Erika. Halo, Mas Edkur, apa kabar? Baik, Bunda Erika, fresh banget hari ini. Terima kasih. Hujan tadi ya? Hujan terus banget. Semuanya sedang merasakan hujan. Ya. Gitu, Bunda Erika, ini orang-orang pasti nanya nih, kenapa nih ya? Cewek-cewek, ibu-ibu lagi nih. Wah, tapi masih fresh. Masih suka dengan sepak bola. Gimana sih ceritanya tuh? Ya, kalau bicara kita dari kecil sih ya di dunia ini ya. Maksudnya karena papaku tuh dulu pengurus, kalau sekarang tuh ASKAP lah ya. ASKAP. Iya, kalau dulu kan masih perserikatan ya, dulu kan. Betul. Di Persilu waktu itu di Lampung Utara. Jadi kita dari kecil tuh ngeliatin Pemain bola. Pemain bola. Jadi kalau datang pemain bola lagi ngebon tuh dari Jakarta gitu kan, tinggalnya di rumah sebulan lebih. Dari dulu Tarkam udah ada, guys. Jadi benar-benar udah dunianya di situ gitu kan. Cuman terus karena kita begitu kita SMA, sekolah deket Lapangan Siliwangi tuh. Ya Di kan? mana? Di Bandung, SMA 5 Bandung kan. SMA 5 Bandung, deket sama mes gue tuh dulu. Dulu mes di mana? Di Jalan Bali. Oh, Jalan Bali deket banget. Deket banget, tinggal emang di jalan situ. tuh. Kita juga kan olahraganya di Jalan Bali tuh SMA 5. Tuh kan, deket Bazar kan? apa kan gitu SMA 5. Benar. Nah, terus jadi tiap pulang sekolah kalau pas lagi ada pertandingan Persib nonton tuh. Dulu masih ada Robi Darwis waktu itu. Kang Robi. Tuh kemarin datang Kang Robi padahal ya. Datang ya kemarin? Datang ya? Iya, Robi datang. Darwis senior ya. Kan sekarang udah ada junior. Ada jadi Robi juniornya, Darwis. ada beda lagi ceritanya. Gitu. Jadi terus akhirnya kita nonton di waktu kuliah udah mulai suka tuh liga Serie A Itali kan. Itali Karena top waktu itu cuma itu top doang banget kan tuh. yang disiarin. Itali itu yang membuat saya jadi pemain bola. Ingat Yeah. banget Liga Itali karena dulu tuh saya ngelihat Gianluigi Buffon. Yeah. Akhirnya terinspirasi jadi Buffon kiper. pindah dari Milan ke Juve ya akhirnya. Parma. Oh, sorry dari Parma ke Juve Iya, ya. dulu Parma Iya. gitu. Terus akhirnya sekarang terus. Nah, karena kesibukan apa segala macam, jadi kita cuma nonton di TV ya kan. Kebetulan waktu itu saya juga di Lampung. Terakhir nonton sebelum GBK renovasi itu saya nonton U23 eranya Kurniawan Dwi Julianto. Mas waktu Kurus. lawan Korsel kalau nggak salah. Mas Kurus. Kurus, yes. Kita kalah 2-1 kalau nggak salah itu di GBK. Olimpiade kualifikasi Itu sering nonton? Nonton ke GBK itu saya sama teman-teman tuh tahun 95 Luar biasa 95 ya kalau nggak salah 95. Itu terus jadi gimana tuh? Apa pertama itu nonton pertama terus juga jadi ketagihan atau gimana ceritanya? Kok bisa? Enggak, itu terus akhirnya karena kesibukan ya kan, terus akhirnya kita nggak sempat mau nonton ke stadion. Baru kemarin pada saat terakhir itu kualifikasi round 2 lawan Filipina tuh, iya. aku nonton lagi tuh di stadion tapi sendirian. Coba bayangin coba. Nggak ada teman. Jarang. Nggak ditemenin lah orang nonton. Yang mana nonton bola? Ya. Jadi aku lawan Filipina nonton sendiri, lawan Australia nonton sendiri, Saudi yang kita menang 2-0 itu aku juga nonton sendiri. Jadi Ya selalu sendiri. salam, kebayang ya. Pastilah nggak akan ada temennya lah. Dan karena bukan basicnya konten kreator, jadi ya udah nggak ada dibuat-buat apalah itu gitu. Karena kita basicnya bukan konten kreator kan. Karena memang dari hati aja suka bola Karena suka kayak aja gitu. Tapi ya kebayang juga sih cewek-cewek gitu. Kemana? Ke mall oke, gitu kan. Nonton bola, idih. Tapi teman-temanku juga pusing sih ngeliat itu, ngapain sih lu ngomong Tuh kan bener. Tuh kan bener ya kan. Nggak ada yang mau lah. Iya bener. Nah terus akhirnya kebetulan kita punya sahabat tuh itu Vitalia bilang coba lu
di TikTok deh, itu kayaknya banyak deh yang ngomongin bola apa gitu. Wah. Akhirnya barulah aku buka TikTok, lihat-lihat Komal-Komal, ketemulah sama teman-teman yang sering ngobrol bola di Komal gitu. Oke. Buatlah komunitas namanya Sayap Garuda Indonesia SGI. Jadi dia tuh base-nya di TikTok tuh waktu itu gitu loh. Tuh kan, Nah, jadi nyambung deh. Terus karena ketuanya mundur, aku jadi caretaker ketua. Oke. Nah, terus tapi kemarin karena kita pengen buat podcast, akhirnya aku mundur dulu deh dari ketuanya ya, tapi tetap di SGI gitu. Aku fokus ke podcast dulu deh. Ini mas seru. Namanya ETV Sport. Wih, keren Nonton, nih. subscribe ya. Jangan lupa nih catat di mana subscribe-nya di mana tuh? Di YouTube ya, ETV. Ada YouTube, ETV ETV. Sport. Nanti langsung tuh Pasha bikin. Kalau nggak mau datang lagi katanya. Enggak lah. Gitu ceritanya. Jadi seru ya nonton timnas itu? Seru banget sih, seru banget. Tapi mungkin waktu kemarin tuh memang vibes-nya beda sih ya. Euforianya tuh Memang sih harapannya gede banget ya. itu luar biasa lah. Itu benar-benar kayaknya selama saya ngikutin timnas, euforia terbesar itu ya kemarin. Iya sih benar. Ya era Sintayong ya. Itu nggak bisa bohong sih kita. Mm-mm. Jadi memang waktu kita nonton U23 lawan Korsel terakhir tuh yang di Piala Asia U23 yang kita masuk semifinal tuh. Iya. Kalah sama Uzbekistan kan kita. Itu nonton bola kayak nonton film horor. Nontonnya di balik pintu saking tegangnya Saking ya kan. tegangnya, menjiwai Nonton banget. sampai subuh tuh kan ya kan. Pas hari Jumat lagi kan jatuhnya kan, itu kan sidang Jumat yang berbahagia banget kan kita. Nonton Gitu. serem, dak-dikduk gitu Iya. malam Jumat. Gitu kan. Jadi benar-benar Komplit. kalah itu kita nonton film horor, kayak nonton bola kayak nonton film horor, itu tegang sekali. Tegang sekali. Tapi disitulah vibe euforia kita itu ya Iya benar-benar benar, pakai tuh. rasa ya, pakai rasa. Itu luar biasa. Kalau dibandingin dengan yang dulu kan kenal zaman-zamannya Ya, mana tuh Rolinere Ya. dengan yang sekarang lika-likunya dengan timnas. kalau dulu Rasanya kan seperti aku apa sih? nonton itu cuma bisa nonton di TV ya kan, karena kan kita juga iya. kan dulu masih tinggalnya di Lampung Utara jauh ya ke Jakarta gitu kan, kita nggak bisa nonton langsung ke stadion. Tapi maksud aku dulu kan belum eranya belum kayak sekarang. Sekarang sih, itu kalau sekarang terjangkau sih. dan sosmed ya kan Betul. di mana-mana. Terus dulu kan kayaknya vibes-nya belum kayak sekarang banget juga ya gitu. Jadi ya kalau sekarang tapi ya sekarang udah mulai turun lagi Mas, gimana dong? Turun apa nih maksudnya? Coba diperjelas. Ya coba aja kemarin gini. Setelah itu aku kemarin contoh di SEA Games. SEA Games AFF U23 kemarin. Di GBK kan kita Iya. itu saya nonton dari babak penyisihan grup Iya. sampai final, setiap pertandingan saya datang. Oke. Nonton langsung ke stadion. Ya sepi. Biasa aja ya. Iya, sepi. Entah mungkin salah pilih salah pilih tempat bermain ya. Iya, Rasanya GBK kegedean untuk U23 kayaknya ya. Gitu loh. Tapi animonya tidak sebesar waktu eranya Sintayong sih. Iya sih, memang bener kerasa banget. Kemarin itu di mana sih? Lawan Bogor ya? Di Bogor ya kemarin? Pakansari. Nanti sore saya ke sana. Oh, main Mau lagi ya? nonton. Iya kan lawan Mali nanti malam. Kan ini yang kedua. Kemarin juga agak-agak sepi ya? Agak sepi, bukan agak sepi lagi, sepi itu mah. Sepi itu mas. Waktu di AFF itu sampai banyak anak-anak SSB kayaknya mungkin pada dikasih kali ya tiketnya gitu. Iya, Jadi bisa jadi sih. rombongan gitu saya tanya waktu kemarin di waktu Iya, di karena antusiasnya agak kurang ya sekarang. AFF yang di GBK. Kira-kira pengaruhnya apa tuh? Gara-gara apa sih? Bisa kayak gitu? Ya karena supporter belum percaya aja kan gini ya, ganti bener pelatih juga itu sih. kan dulu mungkin era Sintayong di awal-awal juga sama mungkin ya gitu. Betul. Karena belum bisa menjawab kan. Nah tapi kan dijawab dengan Sintayong tuh dijawab dengan progres yang sangat pesat kan. Betul, dari segi permainan, Yes. fisik pemain, semuanya itu Sementara prestasi juga ya. Pelatih yang baru tuh belum bisa menjawab keraguan supporter sih menurutku gitu loh. Iya sih, betul. Ya, dan ini kan akhirnya terjawab juga dengan akhirnya dipecat juga kan gitu loh. Satu gerbong kan termasuk yang U23-nya juga kan Gerald Vandenberg kan dipecat juga. Betul juga, iya. Padahal belum lama ya. Belum lama, belum Paling- setahun. Belum setahun udah ganti lagi. Iya. Tapi mungkin karena menjelang hari Natal juga kali kayaknya. Cuci gudang. Kan sekarang Tuh mungkin kalau gitu tuh, kalau momen sama bunda-bunda ya begini nih. Ingat salah satu requirement-nya harus mau diwawancara di hari Natal masalahnya Oh. gitu. Ini udah mau menjelang Natal lagi nih Desember nih.
Kirain. Makanya kita belum ada pelatih baru kan. Mungkin Iya, nunggu iya. hari Natal nanti Nunggu kayaknya. Natal berarti ya. Oh, surprise juga sih nanti ini bakalan. Itu momen yang paling menarik nonton timnas apa aja tuh? Banyak sih ya. Tapi aku sih gini, yang aku benar-benar momen yang tidak tadi ya, yang kalau karena lewat TV karena mainnya di Qatar waktu itu U23 kita lawan Korsel, itu benar-benar momen yang tidak terlupakan sih. Yang kita udah kayaknya lawan Korsel kan, biasanya kita jangan lawan Korsel, lawan Thailand aja kita udah begini Udah ya, lawan ciut Vietnam duluan ya. ciut. Kalau kemarin Itu luar biasa sih emang. Ngalahin Jordan, ngalahin Australia, Betul. ngalahin Korsel gitu. Dimana itu semua negaranya masuk Piala Dunia tuh sekarang seniornya kan. Bukan gitu negara loh. ecek-ecek tuh. Iya gitu loh. Terus ya kemarin lawan Saudi sih, itu aku sempat nangis juga sih. Maksudnya kita di rumah kita bisa, dimana kita sudah hampir putus asa karena kita habis kalah sama Jepang. Betul. 4-0 waktu kemarin, terus kita bisa balikin. Itu aku sih memuji luar biasa mentality baik itu pelatihnya maupun pemain-pemainnya sih. Dari Iya. kalah 4-0 kita bisa jawab itu dengan menang 2-0. Menang 2 lawan Arab lagi Lawan ya. Arab. Itu harapan tetap wah gede banget tuh. Iya. Euforianya juga masyarakat wow itu luar biasa. Harapannya kan nanti main di sana. Iya. Tiba-tiba beda cerita ya. Tinggal 180 menit loh Mas. Belum pernah Indonesia sedekat setelah era Hindi Belanda Iya. itu, belum pernah Indonesia sedekat ini dengan Piala Dunia sih. Menurut Iya aku ya. tuh luar Harapannya biasa gede sih. banget sih ya. Iya. Termasuk sih saya juga berharap banget sih Ya waktu kan itu. Mas R kan bekas mantan ex pemain ya, Mantan ex pemain. Iya, harapannya tuh kayak aduh, nunggu apa ya? Nunggu lahiran kali ya. Ya karena menurutku ya, kalau misalnya kemarin kita tidak ganti pelatih, Hmm? aku percaya kemungkinan besar kita bahkan tidak perlu ke round 4. Oh, iya. Itu Karena hasil analisanya ya. Menurutku, Bener. aku yakin banget kita pada saat kita di Sydney, minimal kita nggak kalah. Minimal kita nggak kalah. Bener sih. Gitu loh. Kalau masih Sintayong waktu itu ya. Hmm. Gitu loh. Karena dia udah paham bener dia harus Berbuat melakukan apa? untuk Betul, menahan dengan Australia yang betul membendung. cara Apalagi mainnya kemarin seperti kan apa? Australia kan sebenarnya nggak full tim kan, banyak yang cedera, banyak Iya. apa ya gitu loh. Aku rasa, dan kalau pada saat kita misalnya bisa menahan seri Australia, terus kita menang 2 ya lawan Bahrain dan China pun, kita nggak mungkin cuma 1-0 begitu. Menurutku itu di tuan rumah loh kita. Iya sih Ya, ya. gitu. Harusnya ya. Nah lawan Jepang, aku rasa juga mungkin Jepang nggak akan seganas kemarin, aku rasa mainnya. Iya, awal-awal menurutku kita ya, sangat-sangat gitu. diperhitungkan. Iya, gitu. Saya juga ya bukan sekedar baca dan tahu dari media juga. Betul. Kita bisa melihat juga secara Progresnya nyata, kan, progresnya ya. benar-benar. Dan jujur aja, saya secara pribadi pun ngelihat timnas waktu pas kemarin itu bener pakai hati. Kayak ngerasa, wah ini kok keren banget ya. Kerasa ya energi. Kerasa, Saya sumpah. bilang gini Mas. Aku bilang kenapa kemarin itu yang membedakan apa? Pada saat era Patrick Kluivert sama era Sintayong, Sintayong. itu energinya pemain itu Iya, bisa nyampe, kerasa nyampe, ke supporter serius. bahwa mereka main bener-bener 100%. Pakai hati, betul. Pakai hati, apalagi kayak si siapa Verdong gitu ya. Terus yang lain-lain lah, semua itu kita ngerasainnya sama. Beda pada saat era Patrick Kluivert itu aku nggak nyampe Iya, tuh. betul. Kan Setuju kita sih. tuh penonton sama supporter kan saling memberikan energi Betul. ya. Gitu loh. That's why juga mereka pemain butuh supporter kan gitu loh. Betul, setuju. Sebagai mantan pemain. Nah, tapi gak kerasa itu pada saat. Jadi Setuju bondingnya itu kayak nggak ada gitu. Nggak dapat aja. Nggak dapet. That's why ya pemain juga kelihatan kayak nggak main 100%. Ya lihat aja menit 70 balik lagi ke setelan awal gitu. Menit Betul. 70 udah kayak Kendor, kecapean gitu. Jadi malah kayak dimainin sama sama lawan. Jadi Iya, betul. nggak seru lah maksudnya. Kita zaman Sintayong itu oke, ketinggalan atau bagaimana, Iya. tapi semangatnya coba. Iya, betul. Luar biasa banget. Auranya beda, auranya Iya. beda. Jadi kalau dulu mungkin kalau masih Sintayong yang megang pada saat kita lawan Australia pasti nggak akan pasti mereka juga hati-hati. Jadi kita sebenarnya kemarin itu harusnya kalau masih Sintayong pemain lawan yang agak keder Yang sama agak kita. pasti. Karena Gitu loh. lumayan diperhitungkan kok waktu itu. Walaupun awalnya tidak sama sekali kan. Betul. Begitu keluar di grup C waktu itu kan,
Jepang ini, wah Indonesia Udah mulai. even masuk ke round 4 pun tidak diperhitungkan awalnya. Betul, setuju. Begitu kita bisa tahan imbang Saudi pertandingan pertama, di situ mulai berubah semua kan. Kan kencang banget itu persaingan di grup C. Banget. Kita juga sebagai penonton ngerasain kok. Iya. Bener ngerasain banget dan harapannya wah, lolos nih gitu. Betul. Tahu-tahu Ya itu Malah tadi, cuci itu gudang. blunder paling besar PSSI sih menurut aku. Mengganti pelatih di tengah kompetisi. Ya kan gitu loh. Ya harusnya tunggu aja selesai. Iya, Ya kenapa kan? juga sih buru-buru ya? Iya, toh katanya kan 2034 masuk Piala Dunianya juga. Iya, dirubah lagi ya? Ya, iya, Enggak sih? kan lain di mulut, lain di hari, bukan di hati ya. Oh, lain di Bukan hari. bukan di hati, lain di hari. Hari ini ngomong A, besok ngomong B, jadi lain di mulut, lain di hari. Yang nanya juga salah hari sih nanyanya. harus ditanya tuh harinya. Iya. Oh, hari Jumat Papa ngomong ini nih gitu. Dan beda mulut, beda lagi omongannya kan. Beda orang, beda lagi omongannya. Jadi ya kita susah nih. Konsistensi dari statement-statement yang dikeluarkan orang-orang federasi itu nggak ada yang bisa Belum bisa lah ya. Iya, nggak ada yang bisa Jadi dipegang lah. bikin kita akhirnya tidak ini mau kemana sih arahnya? betul. Akhirnya Seperti bingung, itu. akhirnya jadi bola liar ya. Akhirnya jadinya demo deh. Iya, kemarin kan? ya. Wah, rame banget tuh Iya. sampai di demo-demo kayak Iya. gitu. Itu kan puncak kekecewaan dari supporter lah. Ya sih, betul. Ya apapun itu kan buat kebaikan mereka juga. Kalau nggak dicolek-colek, kalau disenggol-senggol, Iya. nggak disundur-sundur juga ya. Itu kan dasarnya kecintaan supporter terhadap timnas Iya. sebenarnya. Yang penting kan nggak rusuh kan kemarin? Enggak. Enggak, masih ya normal lah Iya, gitu. Balik lagi nih, Bunda. Waktu itu pas nonton suka-suka bikin konten. Akhirnya. Enggak juga. Enggak. Terus? Aku bikin konten itu ini karena bikin podcast ya gitu ya, karena akhirnya teman-teman Bun, ayo dong kita bikin podcast gitu-gitu kan. Ini teman-teman nih ada yang dari Surabaya, ada yang dari Medan, Oh gitu. datang ke Jakarta cuma untuk Support. pokoknya harus support Bunda Erika deh gitu. Luar biasa. Kita juga harus support. Dari Lampung juga Kita gitu. harus support nih. Nanti ayo Bun, kan perempuan jarang nih yang ngomongin bola katanya kan gitu. Nah, Ya itu. udah. Aku akhirnya ya udah deh pokoknya ini ya gitu. Nah, itu yang ngurus-ngurus konten mereka inilah aku kan bukan konten kreator, Mas. Aku juga udah sosmed juga nggak ada dulu ngebahasin Bola, ini ya, cuman gitu. bener-bener emang karena seneng liatnya, hobi gitu kan. Oke. Udah gitu. Jadi nggak yang serius di konten kreator gitu, enggak. Iya, biasanya kan kalau cewek itu FOMO ya. Ya ikut-ikut aja gitu kan. Nah ini ada persepsi berbeda nih. Iya. Apa sih ininya yang membuat akhirnya sekarang? Nih, aku akhirnya nonton timnas lagi tuh karena benar-benar melihat gila ya timnas sekarang. Aku punya kebanggaan tersendiri bahwa timnas sekarang itu waktu era Sintayong kemarin ya. Beda banget lah ya. Beda banget. Terus cara mainnya juga beda banget, Mas. Ya kita Betul. tahu lah cara main dulu ya, walaupun dulu kita punya striker handal memang. Bagus, Ya. betul. Tapi tetap aja cara bermainnya ya gitu-gitu aja, ya direct, lari sana lari sini ya kan. Terus koit. setuju. Ya kan abis di menit 60 70 udah ngos-ngosan. Karena ya sorry itu saya gitu loh. Cuman kali ini tuh beda gitu. Apalagi begitu ngelihat waktu kita di Piala Asia kemarin ya, yang senior juga ya gitu. Mainnya udah terus di yang komentator ESPN punya komentator kan pakai bahasa Inggris. Gila ya, kita rasanya bangga banget gitu. Bangga benar, setuju sih. Bangga itu. gitu aku. Ini terus belum konten. Justru sekarang tuh Indonesia menarik konten-konten kreator dari luar untuk datang kan. ke sini ngebahas Gitu loh. timnas. Ya, tentunya menurut aku bukan karena seorang Erick Thohir sih itu. Karena timnasnya mainnya bagus. Sebut merek. Ya nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa, bebas kan ini. Gitu, nggak, soalnya murni gini, dari ini. Karena gini kan, selalu dibilangin kalau nggak ada Erick Thohir bisa apa gitu. Nggak boleh begitu. Karena menurut aku kesuksesan suatu tim itu kan karena kerja bersama. Betul. Semua pihak Nggak bisa sendiri. gitu loh, nggak bisa sendiri. Bukan juga ini karena Sintayong, bukan juga gitu Iya. loh. Ya semua elemen. Jadi tidak ada menurut aku salah satu pihak punya hak untuk mengklaim bahwa ini hasil kerja dia sendiri. Betul. Itu sih menurutku gitu. Iyalah, nggak akan berarti lah kalau hanya ini kan Iya. teamwork Dan pasti. termasuk supporternya. Setuju. Iya kan? Coba aja main di GBK nggak ada supporter. Aduh, Kayak main di hambat. kuburan nggak tuh? Kita nih kalau main di liga partai usiran, ya ampun, udah kayak latihan, nggak semangat, Iya kan? beda. Gitu, beda. Vibes-nya beda, Energinya pasti. juga beda. Luar. Iya kan? Main Tarkam aja butuh supporter. Iya kan? Setuju. Tarkamnya kalau udah liatin ibu-ibu, semangat kita. Aduh, gitu. Jadi memang ya
dari situ tuh akhirnya aku benar-benar terus ngikutin. Dan buat aku nggak pernah ngelihat pemainnya siapa, maksudnya cakep atau enggak. Jujur aja ya, dia jujur. Tapi kalaupun akhirnya banyak perempuan yang suka bola karena ngelihat lewat jalur situ ya, buat aku tuh nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah. Dan Emang fakta membuktikan bahwa memang sekarang tuh kan lebih enak dilihat. Betul, mungkin setuju. ya gitu. Dan itu bisa mendorong mereka untuk datang ke stadion, beli merchandise-nya, beli jersey-nya. So what? Ya kan nggak merugikan juga. bagus kok. Gitu loh, ya kan. Nah, terus Catatannya satu nih guys, berarti nggak cukup dengan ganteng, lu harus bagus main, rapih main. Iya kan, gitu bener. loh. Ya kenapa orang bisa mengidolakan seorang Jay Itzes misalnya? Ya selain memang dia good looking, wibawanya gila di lapangannya juga. Kapten banget memang. Tenang kan, banget gitu bawaannya. Kan. Terus udah gitu dia juga mainnya juga bagus sebagai center back kan gitu kan. Ya udahlah gitu maksud aku. Tapi kan kadang-kadang masih terjadi diskriminasi ya kan, terus stereotype bahwa bola itu haknya laki-laki, sehingga pada saat kalau aku sering buka bahkan aku sendiri udah pernah beberapa kali mengalami ya, sering ditanya emang ibu itu siapa sih gitu kan. Terus kalau aku pas lagi live ngobrol bola, udahlah Bu, nggak usah ngomongin bola, ngurus suami aja, ngurus anak aja, itu udah masak atau belum, jadi gitu. Padahal aku cuma jawab gini, gue mah nggak usah masak, tinggal tersedia gitu kan. Iya. Ya bukan sombong, bukan. Cuman maksudnya itu tuh bahasa-bahasa yang kurang baik sih menurutku ya. Kan punya hak, semua orang tuh punya hak. Dan sepak bola itu bukan sekedar cowok aja. Lawang, saya juga sebagai pemain nih, kalau cewek nggak ada nonton, kurang semangat. Enggak, sekarang ngapain ada sepak bola putri kalau sepak bola apalagi sekarang lagi berkembang, betul. Cuma haknya laki-laki kan gitu. Nah, jadi banyak akhirnya perempuan-perempuan yang suka bola tuh cuma diem. Gak berani tuh mau komentar, gak berani karena sering diserbu netizen kan. Nah, semenjak aku di TikTok tuh sering live terus ngomongin bola. Akhirnya terus sekarang udah mulai bermunculan teman-teman yang perempuan. Pernah kita satu komal tuh kan isinya 9 orang tuh, isinya perempuan semua yang ngomongin bola, Mas. Pernah kita buat seperti itu. Ngeri nih kalau ibu-ibu udah ngomongin bola, udah selesai loh, kelar hidup. Dan ternyata pengetahuan bolanya juga cukup dalam. Nah, gitu itu yang paling penting. Jangan asbun, harus juga ngerti. Benar. Gitu. Jadi memang pengetahuan bola mereka juga ternyata nggak cetek juga, mereka paham gitu. Justru kalau menurut saya itu salah satu kemajuan, karena kalau menurut saya ya, salah satu yang membuat produk itu bagus adalah diomongin ibu-ibu. Bener, serius. Ini hasil uji bener, ketika lu diomongin nih di pasar oleh ibu-ibu gitu, itu produk lu berarti udah nyampe. Gitu. Makanya Sintayong itu salah satu produk yang sukses. Karena dia di kampung-kampung ibu-ibu tuh tahu Sintayong tuh siapa. Ponakan saya sampai saya bilangin Sintayong. Namanya Sinta, saya panggil Sintayong. Iya kan? Nyampe. Jadi memang itu fakta loh. Kita bukan mendewa-dewakan Sintayong, bukan. Iya, betul. Gitu. Dia juga pasti ada kekurangannya. Semua setuju kok. Semua setuju. Tapi at least dia membawa angin segar untuk perkembangan timnas kita gitu loh. Dan bukan sekedar harapan, memang kita lihat nyata kok. Karena pertama kali saya waktu pas awal-awal juga saya nggak terlalu ini sama Sintayong, tapi ketika dia benar-benar kayak dokter lah ya, dia analisa penyakitnya apa, terus dibenahi lah, terus diobatin. Dan terbukti kan, saya juga sempat kan ada kawan juga kan di sana gitu, sampai lihat, oh gila bang, latihannya bang, katanya gitu. Tapi hasilnya bener, sampai makanan, ya kan diatur segala sesuatunya. Dan itu nyata gitu, bukti nyata yang pada akhirnya di lapangan, buset lu energik banget, keren saya bilang. Gak ada capeknya. Itu waktu kita lawan Korsel main bukan lagi 180 menit loh. Itu tanpa coba bayangin. Perpanjangan waktu, penalti sampai ngulang lagi ya kan. Kalau duluan pasti ada yang kram. Dulu mah jangan ngomong sampai 120 menit. 180 sampai 200 sekian menit ya. Menit 70 80 udah pada kram udah capek-capek ya kan? juga. Ini gila sih, tapi ya itulah, saya juga berharap mudah-mudahan kalaupun nanti kita ada pelatih ya yang seperti yang bisa menjawab tantangan-tantangan ini yang seperti ini, harus seperti minimal seperti yang dia paham sebenarnya penyakitnya apa sih nih. Ya kan itu kan yang dilakukan harus diagnosa dulu lah ya, kan? jangan Dokter asal mau nyembuhin penyakit kalau nggak tahu masalahnya apa nih gimana mau gitu. ngasih obatnya.
Iya kan Setuju. gitu. Itu yang dilakukan Sintayong sih. Berarti kalau menurut Bunda, masalah timnas itu apa kira-kira nih sekarang nih? Ya, yang pertama gini. Kalau kita bicara timnas itu masalah sekarang ini fisik ini Masih. dari sisi teknikal kan ada Oke, sisi oke. lapangan, ada Oke. yang di non tenis dong ya kan. Ya fisik, mental ya kan. Terus yang paling penting tuh sekarang itu kita benar-benar krisis pemain depan kan. Ya kan? Setuju, bener Iya kan? setuju, ya. Kita belum bisa sampai saat ini meng-create striker handal kayak eranya Boas Salosa, Iya. eranya Bambang Pamungkas ya kan? Belum ada sekarang. Gitu loh. Iya sih, bener sih, Nah, setuju. itu dari ini. Ya kalau mental. Ya kan? Mental masih Masih jadi untuk PR pemain banget tuh lokal ya, kita pemain lokal ya. Kalau diaspora mungkin mereka sudah biasa main di liga-liga Eropa dan sebagainya tuh mungkin mental udah nggak terlalu ini. Tapi even pemain diaspora kelasnya Kevin Dix. Iya. Kevin Dix itu waktu pada saat dia di klub lamanya di Borussia Dortmund ya, Ya. yang itu dia main melakukan eksekusi penalti itu rate-nya 100% loh. Waktu dia dapat di Australia Nggak masuk ya? itu itu membuktikan main di klub dan main di timnas itu berbeda. Betul. Vibes-nya, berbeda bebannya juga beda gitu. Dan memang harus yang siap mental, memang. betul. Jadi yang nggak mental juga attitude. attitude. Yes, attitude. Iya sih. Iya, untuk apalagi tuh pemain lokal kita kan tahu sendiri ya Mas Edkur kan Iya. mantan pemain. Nanti kalau sudah di level ini aja udah lupa. Mulai deh tuh kan segala urusan perdugeman, urusan kita tahu kita dulu Itu bergaulnya tradisi sama sih orang-orang. kayaknya, itu tradisi. Tapi Makanya. mudah-mudahan harusnya kan bisa di ini ya. Kan kenapa seorang Ronaldo bisa bertahan sampai di Iya, usia dia dia jaga banget tuh Iya kan? kondisinya. Dia itu kemarin waktu pada saat dia tes kesehatan, usia badannya dia fisik organ tubuhnya itu usia 32 tahun. Padahal dia udah 40. Udah 40, benar. Kalau kita kan 49 tapi Umur- organnya 79 gua rasa. Tapi enggak, itu artinya apa? Dia benar-benar punya komitmen terhadap dirinya sendiri Betul. dulu gitu loh. Itu kan attitude. Benar. Ya kan? Dia bisa menerapkan tanpa harus diminta, tanpa harus disuruh. Profesional. Profesional, dia tahu dia harus jaga karirnya dia mau bermain. Ini kan goalsnya dia ya, dia mau bermain sampai dia benar-benar udah tidak bisa bermain. Sampai 40 tahun dia masih produktif kok. Tapi gitu. setuju. Gitu. Malah rata-rata kenapa juga pemain-pemain kita gitu rata-rata habis nggak main itu langsung ngebengkak nih badan. Betul. Ya karena itu Padahal tadi. kan salah satunya juga yang membuat dia harus tetap bertahan personal branding dia adalah ketika kan habis main bola tuh dia nggak melulu habis selesai, dia Iya. bisa ngelatih, dia Iya. bisa, tapi kalau dia bisa jaga badannya, bisa jaga ini kan bisa jadi kayak oh iya ya atlet itu seperti ini gitu, bisa jadi inilah contoh, jadi contoh untuk yang lain. Kita nggak usah jauh-jauh ke Ronaldo deh, Ronaldo memang masih main aktif gitu. Saya juga rasain soalnya ketika dulu pas pensiun nggak main di liga profesional, memang gitu bawaannya tuh ya udah rebahan gitu. Ya kan? Padahal Jadi kau berbahan gitu ya. Padahal sayang banget gitu. Momennya adalah orang tuh udah tahu kita, Betul, gitu kan, udah tahu kita gitu. Terus akhirnya rusak karena ngelihat udah tua ya gitu, udah nggak bisa ya gitu. Sayang juga padahal. Itu kan bicara visi ya. Iya. Jadi pemain-pemain kita ini harus punya visi. Dia mau jadi seperti apa nantinya. Betul. Dan dia investasikan hasil Nah. dia. Misalnya entah itu gaji, entah itu hasil dari sponsor untuk diinvestasikan ke dirinya lagi gitu. Dengan misalnya meng-hire personal trainer di luar daripada latihan di klub. Itu kan yang dilakukan sama atlet-atlet besar di luar sana kan gitu. Vitamin, Iya kan? Pola makan. Iya kan? Pola makan, pola hidup. gitu bener. loh. Jadi bukan berarti ya kan sekali-sekali orang tuh pasti ada lah party atau apa. Itu is okay gitu loh. Tapi tahu gitu kapan. Tahu batasannya. Tahu batasannya. Karena setuju nih, ini masukan yang sangat bagus banget buat lu yang masih pada aktif nih. Udah saatnya lu harus berpikir ke depan. Karena kenapa? Apapun yang terjadi, lu yang tanggung jawab pada diri lu. Bener gak sih, Bun? Betul. Nah, itu tadi untuk masalah pemain dan di lapangan ya.
Di luar lapangannya, ya tadi permasalahannya gimana kita mau maju kalau kita bolak-balik gonta-ganti pelatih. Oke, Kenapa bener gonta-ganti nih. pelatih? Karena roadmap dan blueprintnya nggak jelas. Balik lagi nih, Iya kan? balik lagi nih. Coba Jepang. Tapi kemarin bukannya udah ada? Yang 3 lembar itu, Iya. itu aku langsung buat tuh. Oke. Aku gini. Gimana? Ini Japan Swap, ini blueprintnya Jepang. Oke. Aku Screenshot atau bukan? Aku buka website bukannya Jepang, website Jepang. websitenya Federasi Jepang, Hah? FA Jepang. Itu keluar tuh, Iya. Japan Sway namanya, Iya. blueprintnya. Itu untuk 50, pokoknya 2050 mereka harus jadi juara dunia. Oke. Itu goals akhirnya. Terus tapi dia di situ dijelaskan untuk mencapai ini yang harus dilakukan sampai ke masalah ABCD-nya gitu. Yes, sampai ke Grassroots-nya. grassroots-nya, bagaimana vision seorang pemainnya gitu kan. Pelatihnya Mereka mau bentuk disiapkannya. pemain seperti apa. Terus udah gitu bukan hanya sepak bola putra, sepak bola putrinya juga Sama. gitu kan. Iya. Itu jelas. Ya nggak 3 lembar juga dong gitu loh. Berarti kurang banyak. Kayak Lembarannya kurang banyak. anak gue bikin presentasi di kampus gitu, Oh. pakai ChatGPT gitu kan. Oke. Maksud aku gini. Nah itu tadi, lain di mulut, lain di hari. Katanya waktu itu kan dulu banget Pak Erick Thohir tuh pernah ngomong bahwa sudah ada blueprintnya, sudah dipresentasikan di DPR, dipresentasikan di FIFA. Nah terus kemarin sempat berubah, itu 2034 tuh Piala Oke. Dunianya. Waktu itu masih Sintayong. Begitu ganti Sintayong jadi 2026 karena untuk akselerasi Percepatan. karena sudah ada momennya. Iya, Oke, betul. untuk menjaga momentum harus ganti pelatih dari Belanda. Karena satu culture, satu bahasa, satu Oke. ini untungnya nggak satu bangsa, satu negara. Itu udah kayak Sumpah Pemuda kita ini ya kan. Nah, oke. Oke. Lalu begitu kalah lawan Australia, balik lagi jadi 2030 katanya. Ini kita targetnya. Iya, Sekarang iya, iya. 2034. Ah. Jadi sebenarnya yang bohong yang mana? Bukan yang benar yang mana nih kita udah nanya. Yang Yang bohong bohong. yang mana gitu kan. Nah jadi memang ya itu tadi. Karena apa? Karena namanya blueprint kan harusnya untuk disosialisasikan sampai ke bawah dong. Betul. Ya, bukannya cuman untuk jadi satu ya. kalau sekarang ditanya blueprintnya apa? Itu cuman pengurus federasi dan Tuhan yang tahu. Iya kan nggak begitu. Iya kan? Ini catatan sih sebenarnya. Lu salah ngomong gitu. Maksudnya federasi juga kalau ibu-ibu dia yang ngomong tuh mohon maaf ya. Kesalahan masa lalu aja masih bisa diukir. Apalagi setahun 2 tahun. Perempuan tuh ahli sejarah loh. Ahli sejarah loh. Ini yang Soalnya salah sejarah nih. sampai tahun kemerdekaan juga masih inget gitu. Ahli sejarah. Kita tuh cowok-cowok udah, hah? Kapan ya gitu? Ya kalau perempuan jangan harap kalian lepas. Jeli. Jeli. Dan daya ingatnya lah ahli sejarah. Jadi ditambah ada medsos nih yang, Iya, yang bisa gitu. tidak bisa lepas gitu aja. Jadi memang ya itu tadi masalahnya di situ. Kita tidak punya blueprint yang benar-benar jelas. Jepang itu Moriyasu 7 tahun ngelatih Jepang nggak pernah ngasih trofi, tapi Iya, tetap iya. dipakai kok sampai sekarang nggak dipecat juga kan? Gitu. Karena jelas juga Karena ya. jelas mereka Arahnya mau kemana Betul. terus mau kapan Betul, titiknya. gitu. Jadi nggak ada tiba-tiba ganti pelatih kayak ganti apa ya? Iya sih, nggak karena dengan kan alasan yang jelas, nggak transparan lah gitu. Parameternya nggak ada, KPI-nya nggak ada. Oke, itu mungkin salah satu kelemahan bisa jadi masukan buat federasi kita. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Kalau harapan Bunda sendiri sekarang buat timnas nih sekarang nih. Belum ada pelatihnya ya sekarang ya? Belum. Belum kan? Belum, masih Belum ada. itu tadi katanya ada 5 kandidat, 5 ada dari kandidat. berbeda negara, tapi sampai sekarang masih belum diinikan juga gitu kan. Siapapun kandidatnya pun juga tidak Belum tahu juga. disampaikan secara jelas juga. Ya akhirnya jadi bola liar lah. Jadi kan? ya itu ya bukan Pokoknya bola liar semua lagi disebut, tuh. sampai dari Frank de Boer, Kapatse, Jesus Casas, terus Iya, siapa lagi betul. tuh pelatih dari Selandia. Aku nggak tahu, tapi kayaknya belum ada ini. Tapi buat saya sih kalau misalnya boleh pesan buat timnas, pertama keluarkanlah blueprint itu. Kalau memang sudah ada. Dasar dulu deh Ya, gitu, karena dasarnya menurutku dulu. saat ini toh tidak ada yang, walaupun juga tidak boleh terlalu lama kekosongan pelatih ini, karena kita nggak nunjuk caretaker loh. Iya. Thailand hari ini dia pecat pelatih, sore sudah ada caretaker. Iya. Kita iya. kan enggak. betul Gitu betul loh. betul. Nah jadi tapi memang nggak perlu buru-buru, tentukan dulu
blueprintnya, sepakati bersama, lalu keluarkan blueprint itu secara transparan di website resmi ya, bukan di akun pribadi-pribadi. Selama ini kebanyakan pengurus federasi ngomongnya tuh kayak pribadi, nggak jelas gitu loh, tidak official gitu menurutku gitu. Padahal sudah ada jelas ya. Ya harusnya kan kalau memang ada laman PSSI, website PSSI pakai dong, jangan cuma dipakai buat nggak jelas gitu maksud aku. Siap. Nah lalu tentukan itu supaya kita bisa memilih pelatih sesuai kebutuhan kita. Setuju, gitu. Karena dasarnya udah ada gitu loh. Jadi sekarang ini kita nggak jelas, bahkan target bisa berubah-ubah sesuai tadi ya, sesuai hari, tergantung hari apa ditanya, jawabnya beda pasti kan. Balik lagi kan? Iya kan? Jangan salah ngomong sama bunda-bunda, jangan salah ngomong aja. Jadi tentukan dulu itu, lalu baru pilihlah pelatih yang cocok, yang sesuai kebutuhan dari. Bukan kebutuhan pengurusnya, kebutuhan dari blueprintnya yang memang sudah. Kebutuhan dari blueprintnya, karena blueprint ini siapapun nanti ketuanya, ini tetap akan aja harus ini aja nih diikutin. Yang dipakai. Jadi bentuk dulu sistemnya lah. Jadi maksud aku sistemnya ditentukan di ini, lalu baru tentukan siapa pelatihnya. Kalau enggak ya susah, akan begini terus, kita mau sampai kapan? Ini kan salah satunya kita nggak pernah berkembang, bolak-balik ganti pelatih lagi bagus-bagusnya. Iya sih, balik lagi ke nol, nanti mulai jadi lagi. Yang tidak percaya proses itu bukan kita loh, supporter. Federasinya yang nggak percaya proses. Walah, ngeri juga ini. Iya, kalau supporter kan ikut aja kan? Lah kita dari zaman kapan? Dari zaman kegelapan, dari zaman nggak pernah aja juga. Kita protes pun kita tetap datang ke stadion, kita tetap dukung timnasnya ya kan, gitu loh. Kita ikutin prosesnya, gitu loh. Udah nggak pernah juara AFF pun kita tetap dukung gitu kan. Setuju sih, betul. Kita percaya proses itu. Era kemarin kita sama Sintayong sangat sudah percaya prosesnya, progresnya juga terlihat. Diganti. Iya sih. Dengan alasan akselerasi. Iya kan. Padahal bareng aja ya akselerasinya ya. Nah, maksud aku ya sekarang sebenarnya jangan dibuat seolah-olah kita yang tidak percaya proses. Yang tidak percaya proses itu bukan supporter tapi federasi menurut. Iya, tapi malah jadi blunder akhirnya ketika gagal gitu. Ya, resiko memang. Kan kalau berhasil tapi kalau nggak berhasil ya pastilah akan jadi bulan-bulanan kayak gini. Kan berhasil atau tidaknya itu kan kita tetap bisa melihat track record dan ini dari pelatih penggantinya. Jadi begitu kita ditunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti Sintayong pun sudah banyak banget yang tidak percaya gitu loh. Langsung menurun tuh. Setuju sih. Saya juga ya boleh dikatakan gitu lah. Di rumah itu biasa nggak nonton timnas sih, nonton semua waktu zaman Sintayong. Sekarang tuh ya gitu. Dan sekarang ini masalahnya tidak gini. Bola itu serahkan pada ahlinya lah. Betul, setuju. Maksudku masing-masing pengurus itu ya yang ngurusin media ya urus media, yang nggak usah lah ngurusin teknis. Kan ada Dirtek sekarang, udah ada Alex Dwyer kan? Iya gitu betul. Nggak usah bagaimana aku rasa tidak ada ketum dari negara lain, federasi negara lain ngomongin formasi main di lapangan 4-3-3. Mas Edgar pernah nggak? Iya kan? Karena itu kan urusannya pelatih dan urusannya Dirtek deh mau main filosofi kayak apa. Betul, gitu setuju. Gitu, ngapain kita ngurusin urusan masing-masing poksinya lah ya, berarti. Gitu. Ya emangnya sekarang pelatih yang sukses sekarang 3-4-3 itu pelatih Inggris sampai saat ini belum pernah kebobolan tuh. Itu main apa? Main 3-4-3. Iya. Siapa sih saya lupa tuh namanya. Gitu. Ya. Apapun itu berarti memang harus ya kita berbenah bareng lah harusnya ya. Gitu loh. Supporter kasih masukan yang positif. Betul. Juga ya federasi juga jangan menutup mata, jangan menutup telinga, dengerin juga dong aspirasi kita kayak gitu ya. Iyalah. Ya jangan ego lah ya. Iya. Kok toh semuanya juga akan bangga dan sangat-sangat berharap Indonesia akan lebih baik lagi. Kalau prestasi timnasnya bagus, nggak perlu ini kan pasti nama ketumnya juga akan bagus. Siap sih, setuju. Gitu. Betul. Jadi nggak perlu takut ada dua. Sepak bola tuh gitu. Sepak bola tuh ya gitu. Kalau lu mau cari nama wah cepet. Iya pasti. Makanya. Apalagi berprestasi ya sudah. Betul. Jadi harus timnasnya berprestasi. Automatically pasti ketum dan pengurus-pengurus federasi itu pasti keangkat. Jadi nggak perlu takut ada dua matahari, bos. Iya sih benar. Sebenarnya ya kan gitu. Ngeri. Tapi ini adalah curhatan dari bunda. Mama. Dari bunda yang benar-benar peduli dengan sepak bola.
Wah ya gini gitulah, ada mama yang peduli. Wah, ini perlu apresiasi nih gitu. Bunda, Yes. thank you banget ya. Sama-sama, Udah Mas Edku. hampir 30 menit lebih nih kita ngobrol, nggak kerasa. Ini kalau sama mama gini nih ngobrolnya nih. Seru pasti, tapi perlu catatan adalah jangan bikin salah aja. Iya. Ahli sejarah katanya. Ahli sejarah. Pasti diingat. Bunda, makasih banget ya. Sama-sama Mas Edku. Mudah-mudahan Terima kasih. sepak bola kita akan Iyalah. terus berkembang, siapapun gitu, pengurus juga ya. Iya. Bisa lebih baik lagi mungkin. Iya, sepak bola Pasti Indonesia dong, harus begitu. Semuanya harus bisa lebih baik lagi. Jangan lupa kita dukung U23 kita nanti. Nah, ini saya ini mau ke nonton. stadion nanti. Nah, ke Bogor barengan nih. Yes. Gue ke Bogor juga. Oh ya, mau ke Bogor juga. Bogor, kan rumah di Bogor. Oh, I see. Ya, kirain mau ikut nonton. Oke, Bunda, makasih ya. Ya. Oke, guys, terima kasih Thank you. atas tontonannya. Mudah-mudahan menginspirasi kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Channel kita agar bisa lebih berkembang lagi. Oke, Bunda, terima kasih. Oke, thank you, Semua Mas terima kasih. Edward. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.